Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Sobat sehat, mulai 270 ini kita akan berdiskusi tentang standar akreditasi klinik yang walaupun belum ada Permenkesnya, tetapi sudah mulai disosialisasikan dan diharapkan teman-teman di klinik sudah mulai mempersiapkan agar nanti tidak terburu-buru atau tidak bingung pada saat proses akreditasi akan dilakukan kembali. Kita tahu bahwa akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS, di mana R itu adalah bagaimana sobat sehat menyiapkan regulasi berupa SK, pedoman, panduan, dan SPO. Kemudian D, bagaimana sobat sehat di klinik menyiapkan dokumen bukti implementasi. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, bagaimana sobat sehat itu menyiapkan situasi di klinik untuk diobservasi oleh surveyor. Kemudian yang berikutnya, bagaimana sobat sehat itu siap untuk diwawancari oleh surveyor. Dan yang terakhir, sobat sehat siap untuk apabila diminta melakukan simulasi. Tentu kalau ini sudah menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari, sobat sehat tentu tidak akan bingung lagi untuk diobservasi, diwawancara maupun disimulasi. Kelima tadi untuk membuktikan apakah sobat sehat itu sudah mengerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sufi dibangun untuk itu semua. Baik sobat sehat, di video 270 ini kita akan membahas konsep standar akreditasi klinik. Sebelum melihat video 270 ini, saya anjurkan sobat sehat juga melihat video 1 sampai dengan 269 dan memahami video-video tentang klinik. Artinya, video-video yang sudah diupload di channel YouTube Dr. Sufi itu semuanya ada keterkaitan untuk akreditasi, termasuk akreditasi klinik. Nah, baik, kita akan bahas konsep standar dan instrumen akreditasi klinik sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan. Maka setiap fasilitas kesehatan melaksanakan akreditasi, termasuk klinik pratama dan klinik utama. Standar akreditasi disusun berbeda untuk masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan. Standar akreditasi klinik yang saat ini berlaku mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang akreditasi puskesmas, klinik pratama, tempat praktek mandiri dokter, dan tempat praktek mandiri dokter gigi. Perkembangan situasi dan pembaruan kebijakan pemerintah mendorong dilakukannya revisi standar akreditasi klinik. Saat ini, draft Permenkes RI, perubahan standar akreditasi klinik belum menjadi Permenkes RI tentang standar akreditasi klinik. Namun, konsep perubahan ini perlu segera dikenal oleh sobat sehat agar sobat sehat di klinik mulai beradaptasi, memperkuat klinik dan mengelola penyelenggaraan klinik dengan konsep standar akreditasi klinik tersebut. Saat ini, konsep standar akreditasi klinik tersusun dalam 3 bab, meliputi bab 1, tata kelola klinik atau TKK, bab 2, peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau PMKP, bab 3, penyelenggaraan kesehatan per seorang atau PKP. Kita akan bahas apa saja standar dari masing-masing bab. Bab 1, tata kelola klinik atau TKK, terdiri dari 5 standar, yaitu pengorganisasian klinik atau TKK 1,
tata kelola sumber daya manusia atau TKK 2, tata kelola fasilitas dan keselamatan atau TKK 3, tata kelola kerjasama atau TKK 4, tata kelola pengaduan dan tindak lanjut atau TKK 5. Kemudian bab 2, peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau PMKP, terdiri dari 3 standar, yaitu upaya peningkatan mutu keselamatan pasien atau PMKP 1, sasaran keselamatan pasien atau PMKP 2, dan pencegahan dan pengendalian infeksi atau PMKP 3. Bab 3, penyelenggaraan kesehatan perorangan atau PKP, terdiri dari 15 standar, yaitu hak pasien dan keluarga atau PKP 1, pasien dan keluarga dalam proses asuhan atau PKP 2, akses pasien klinik atau PKP 3, pengkajian atau PKP 4, rencana dan pemberian asuhan atau PKP 5, promotif dan preventif atau PKP 6, pelayanan pasien risiko tinggi dan penyediaan pelayanan risiko tinggi atau PKP 7, pelayanan anestesi dan bedah atau PKP 8, pelayanan gizi atau PKP 9, pemulangan dan tindak lanjut perawatan atau PKP 10, pelayanan rujukan atau PKP 11, pelayanan rekam medis atau PKP 12, pelayanan laboratorium atau PKP 13, pelayanan radiologi diagnosis atau PKP 14, dan pelayanan kefarmasian PKP 15. Secara umum, standar akreditasi klinik ini telah mengakomodir regulasi-regulasi yang ditetapkan pemerintah dalam pelayanan klinik, baik klinik pratama maupun klinik utama. Sobat Sehat, kita akan membahas gambaran umum dari masing-masing bab yang 3 bab tadi. Gambaran umum bab 1 atau tata kelola klinik. Klinik merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dengan menyediakan pelayanan medik dasar dan atau spesialistik. Pelayanan kesehatan di klinik dapat berupa pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan kegawat daruratan dan pertolongan persalinan normal sesuai standar. Untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien, klinik harus memiliki kepemimpinan yang efektif. Salah satu indikator kepemimpinan yang efektif adalah adanya kejelasan pembagian tugas dan peran dari masing-masing pemangku kepentingan di klinik, yaitu pemilik, penanggung jawab, dan pemberi pelayanan tertuang dalam sebuah tata kelola klinik. Tata kelola klinik memuat antara lain visi misi klinik, tata kelola dan struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan, tata kelola sumber daya manusia, tata kelola fasilitas dan keselamatan, tata kelola pengaduan dan tindak lanjut. Tata kelola klinik yang baik akan menghasilkan pelayanan yang baik, terutama dalam upaya meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Sobat Sehat, selanjutnya kita akan membahas gambaran umum bab 2, yaitu peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Dalam memberikan pelayanan dan asuhan kepada pasien, klinik melaksanakan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Klinik menjalankan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kompleksitas pelayanan yang diberikan. Ruang lingkup peningkatan mutu dan keselamatan pasien pada klinik adalah 1. Pemilik, penanggung jawab, dan seluruh staf dan bagian terlibat dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. 2. Ada penetapan, pengukuran, evaluasi, dan analisa dari indikator mutu klinik. 3. Pelaporan insiden keselamatan pasien menggunakan prosedur yang ditetapkan. 4. Pengendalian dan pencegahan infeksi.
kelima, penerapan standar sasaran keselamatan pasien. Klinik perlu memiliki penanggung jawab atau koordinator mutu dan keselamatan pasien yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di klinik. Selanjutnya kita akan bahas gambaran umum bab 3, yaitu penyelenggaraan kesehatan perorangan atau PKP. Pelayanan yang dilakukan di klinik meliputi pelayanan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Pelayanan pasien memperhatikan hak pasien dan keluarga serta mutu dan keselamatan pasien. Klinik Pratama menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar, sedangkan klinik utama menyelenggarakan pelayanan spesialistik. Pelaksanaan asuhan dan pelayanan dilakukan secara terintegrasi oleh semua profesional pemberi asuhan atau PPA. Asuhan pasien terintegrasi merupakan konsep pelayanan berfokus pada pasien, dilaksanakan sehari-hari dengan implementasi dapat terlihat sebagai berikut. Pertama, pelayanan memperhatikan hak pasien dan keluarga dan mendukung keterlibatan pasien dan keluarga dalam asuhan pasien. Kedua, dokter melakukan integrasi seluruh asuhan dari PPA lainnya. Ketiga, implementasi pelayanan terintegrasi dengan adanya panduan praktek klinis atau PPK, alur klinis, SPO, dan CPPT atau catatan perkembangan pasien terintegrasi. Demikianlah Sobat Sehat, di video 270 ini kita telah membahas konsep standar akreditasi klinik yang meliputi 3 bab, yaitu bab 1 TKK atau tata kelola klinik yang terdiri dari 5 standar, bab 2 PMKP atau peningkatan mutu dan keselamatan pasien terdiri dari 3 standar, dan bab 3 PKP penyelenggaraan kesehatan perorangan terdiri dari 15 standar. Ada total 23 standar dari 3 bab tersebut yang akan kita bahas secara bertahap. Mulai video 271 dan beberapa video selanjutnya akan membahas konsep yang membahas 23 standar secara bertahap. Kita akan bertemu di video 271 untuk membahas pengorganisasian klinik atau TKK 1. Standar pertama dari bab 1 tata kelola klinik atau TKK. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.